Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini spesial sekali ya podcast hari ini, benar-benar spesial. Mengapa? Karena ini kami, ada Pak Lulus, Mas Haji, ada Gila, sedang ada di Batam. Besok rencana kita akan ke Natuna untuk melaksanakan kegiatan survei pemetaan di sana. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua dan bapak-bapak di sini atau mas-mas di sini. Ini kan hitungannya pengalaman pertama lah ketika setelah pandemi ini kita berani survei, dan yang menarik adalah survei ini diinisiasi dari kerjasama antara BIG dengan Kabupaten Natuna. Kalau teman-teman tahu, Natuna itu nun jauh di sana, batas negeri yang seringkali lebih sering didengar karena konflik atau rebutan wilayah Indonesia dengan banyak negara, terutama isu batas maritim yang kalau teman-teman sering dengar sekarang adalah ada Laut Natuna Utara misalnya. Itu kan isu-isu itu yang sedikit banyak mengangkat nama Natuna. Nah, bagaimana kerjasama yang akan kita lakukan dan lain-lain nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin ini dulu lah bercerita singkat ini, Pak Lulus mungkin, atau kalau Mas Haji juga, kalau Dila ya. Kalau saya sih ini pengalaman pertama terbang saat pandemi ini. Jadi terakhir saya ingat banget terbang itu ya pas kita survei IKN itu ya, Gila ya. Februari 2020. Betul. Terus baru ini udah November mau Desember ini. Jadi pandemi ini ternyata berdampak banyak sekali pada ya segenap aspek pekerjaan kita lah. Kalau mungkin boleh cerita Pak, ini pengalaman pertama setelah pandemi ini, deg-degannya lebih sering deg-degan apa lebih senang mau survei ini Pak? Silakan Pak Lulus. Iya, siap. Aduh, makasih banget nih Mas Farid bikin vlog ya. Iya Pak. Poinnya kita itu sebetulnya semakin merasakan bahwa daerah sudah kebutuhan akan IG ya, IG termasuk unsur nama rupa bumi semakin tinggi, termasuk Natuna. Nah, terkait dengan penugasan kali ini yang di masa pandemi ini, agak kaget juga Mas, saya dapat WA dari Mas Aldila sebagai koordinator. Pak, ini ada opsi untuk ke lapangan Natuna. Ya sadar benar, kita di atas usia seperti saya, potensi untuk ini sangat riskan. Dikasih opsi bisa ikut atau enggak, saya mikir bosan juga di rumah selama bulan-bulan ya. Kenapa enggak? Ya udah, insya Allah Bismillah. Saya tanya ke istri, nggak apa-apa Mas, selama jaga protokol. Kemudian dan nggak ini kok pekerjaannya nggak terlalu berhubungan dengan kerumunan dan sebagainya. Apalagi setelah briefing dengan teman-teman tim, Mas Aldi ngasih tahu hanya pemetaan jalan ya, jaringan jalan, relatif lebih mudah lah, insya Allah Bismillah. Nah, kesan pertamanya ketika tadi mendarat ini pertama juga Mas, pandemi ini seperti nggak ada pandemi gitu ya. Normal kayaknya. Jadi hingar-bingarnya kerasa ya Pak ya. Jadi seperti nggak ada kondisi pandemi. Jadi kayak nah ini yang mungkin saya juga mengingatkan teman-teman supaya tetap waspada lah, jaga. Mungkin sementara itu Mas. Itu ya Pak Lulus. Saya tanya ke Mas Haji nih, Mas Haji. Kalau kita kan kata-kata saktinya kan patuh protokol kesehatan gitu ya. Kalau pengalaman Mas Haji tadi terbang perdana juga kan ketika pandemi ini seperti apa Mas? Patuh protokol kesehatan ini selama dari berangkat sampai rumah sampai tiba di hotel lagi satu hari. Perdana saya. Oh iya, perdana. Saya mendengar perdana. Menarik ya. Bicara protokol memang cukup berat ya menerapkannya. Apalagi tadi kalau dalam perjalanan alhamdulillah bisa bareng sama Mas Ojan, ya bisa aman lah setidaknya. Tapi begitu nyampe bandara memang susah ya mengontrol diri sendiri, susah apalagi kontrol orang lain. Jadi paling enggak ya jaga jarak. Tapi menurut saya sih tetap susah. Jadi belum seperti Pak Lulus bilang benar. New normal, mungkin ini kenormalan baru, minimal orang pakai masker itu udah new normal. Kalau jaga jarak saya lihat masih cukup susah mau antrian ya. Walaupun misalkan ada batas antriannya sini, ada garis-garis penanda kayaknya susah juga. Itu mungkin PR kita bersama lah, mengedukasi kali ya,
Mungkin kalau di lingkungan kita atau di tataran kita cukup susah, mungkin kita bisa mulai dari anak-anak kita. Karena pandemi ini kan nggak akan bisa selesai cepat ya, walaupun vaksin nanti mungkin 2021 segala macamnya. Minimal anak-anak kita coba kenalin, kenal pakai masker, coba dia bermain sewajarnya. Jadi tetap ini ya Mas ya, awas dan waspada sebenarnya ya. Betul. Kalau Dila gimana Dil? Ini kan tadi satu untung kita dapat pesawat yang gede nih, Garuda nih. Jadi memang space-nya lumayan antar penumpang gitu ya. Tapi saya lihat juga ada penumpang yang masih gampang untuk katakanlah makan di pesawat gitu, lebih baik bawa snacknya turun dan segala macam. Bahkan mungkin sama sekali tidak membuka masker ketika masuk bandara dan lain-lain. Kalau menurut Dila gimana sih Dil kalau kayak gitu Dil? Kalau yang sekarang mungkin saya rasanya udah lebih longgar sih Mas. Jadi gini, saya pertama kali dinas di pandemi itu di bulan Juli. Jadi saat pertama kalinya kita boleh dinas pada saat pandemi. Juli ya? Dulu itu Juli waktu saya ke Manado. Itu di bandara benar-benar ketat. Nggak ada tuh kayak yang tadi ketika kerumunan ya, ketika mau verifikasi surat rapid kan tadi berjarak tapi jaraknya masih dekat hitungannya. Kemudian ketika mau security gate yang kedua juga masih agak dempet-dempet. Waktu itu Juli itu benar-benar begitu, mungkin karena masih baru ya. Sekarang memang terlihat lebih longgar sebenarnya di bandaranya. Tapi kalau di pesawat protokolnya menurut saya udah cukup baik sih dari ininya. Kemudian tempat makannya juga tertutup, terus minumnya dalam bentuk botolan, tidak dalam bentuk, biasa kalau di maskapai itu ada yang dalam bentuk gelas dituang, itu kan lebih rentan terkena droplet ya. Ini kan cuma dalam botolan gitu. Menurut saya udah lebih enak lah sebenarnya dibanding dulu ya. Kalau saya ngerasa di pesawatnya, tapi kalau di bandara kayak lebih nyaman dulu pas awal-awal mulai new normal gitu. Jadi memang ini ya. Itu ya. Dulu mungkin masih ketat gitu ya. Mungkin kata-katanya bukan ketat atau tidak gitu ya, tapi memang orang kemudian memang ditantang untuk sadar diri gitu ya, untuk membawa diri mau aturannya ketat tidak ketat. Kalau kita tetap bisa menjaga, katakanlah tetap selalu pakai masker, kita juga yang membuat diri ada harus 1 meter ya, saya jaga diri 1 meter, mungkin dari situ yang kemudian tiap-tiap individu juga harus bisa men-encourage diri sendiri untuk patuh itu gitu ya. Nah ini kan menarik ini ke depan, saya yakin di 2021 model-model kita dinas lapangan akan intens lagi lah gitu ya. Terlepas itu nanti akan protokolnya seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin menurut Pak Lulus ini Pak Lulus. Ini kan tadi sudah di sounding Pak Lulus di awal bahwa kerjasama BG ini ke depan pasti akan semakin banyak. Apalagi memang ternyata ini hal yang menggembirakan bahwa daerah mulai terbuka untuk tadi ya melek geospasial, bahwa mereka butuh data geospasial. Kebutuhan itu mereka fasilitasi dengan memberikan anggaran, ngurusin kerjasama, PKS dan lain-lain, yang saya kira effortnya juga luar biasa loh. Kalau ini katakanlah dari Natuna sampai ke Jakarta untuk ngurusi PKS dan lain-lain, kan ini kita langsung jempol 4 lah kalau punya gitu ya, jangan 2 dulu gitu. Menurut Pak Lulus seperti apa Pak tantangan khusus di 2021 dulu lah, tantangan perjalanan dinas ini yang dalam artian semakin meningkatnya awareness daerah untuk kebutuhan informasi geospasial Pak. Oke, Mas Farid betul. Kita bisa menjadikan ini sebagai model ya, model kebiasaan baru terkait dengan survei lapangan yang selama ini konvensional kita mengabaikan protokolnya. Begitu ada pandemik ini, mau nggak mau sih sebetulnya kita harus ada kebiasaan baru ya, termasuk masker, jaga dan sebagainya. Cuman kaitannya dengan 2021 tentunya kami berharap, tentunya saya sendiri juga berdoa supaya mudah-mudahan sih nggak pandemik lagi, artinya capaian target kita termasuk juga kerjasama dengan daerah tentunya harus kita layani, dan kita tentunya dengan harapan kita sudah punya model nih ketika bekerja secara pandemik, dan nanti tentunya kita berharap supaya mudah-mudahan sih, apalagi nanti mudah-mudahan vaksinasi juga sudah bisa ya Pak ya, mulai bertahap ya Pak. Mudah-mudahan sih model baru yang kita kalau harus normal dengan pandemik, kita sudah ada modelnya sehingga tentunya pimpinan tentunya akan membuat semacam kebijakan yang pas ya Pak ya. Yang pas lah ya. Oke. Kalau menurut Dila, ini kan kita standarnya kalau kita sekarang berangkatnya rapid, pulangnya diusahakan swab gitu ya Dila. Menurut Dila sendiri secara pribadi ini sudah cukup belum
hal-hal seperti ini dilakukan? Menurut saya ya cukup nggak cukup sih Mas, cuman memang ada satu sih kekurangannya kalau dari protokolnya di BG sendiri ya. Ketika pulang itu masih ada opsi rapid test atau swab test. Jadi sebenarnya orang itu bisa memilih saya mau rapid atau swab. Menurut saya itu perlu ditegaskan mungkin wajib swab terutama yang penerbangan dengan pesawat ya, karena memang resiko terpapar itu ketika di bandara, ketika di pesawat itu menurut saya lebih tinggi dibanding kita misalnya perjalanan dinas ke Jakarta atau ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi misalnya, itu akan lebih tinggi ketika itu. Jadi mungkin perlu diperjelas saja bahwa misalnya kalau menggunakan moda transportasi pesawat itu harus menggunakan swab test, karena gini biar tidak dua kali, kita sama-sama tahu bahwa rapid test itu juga tidak 100% akurat. Bisa jadi orangnya dicek non reaktif, ketika di swab dia nanti positif seperti itu kan. Dan sementara swab itu yang lebih efektif gitu. Makanya menurut saya sih lebih idealnya diwajibkan swab test. Walaupun sekarang udah lebih baik sih, kalau dulu malah pertama kali saya dinas pas pandemi itu ya nggak ada kewajiban itu gitu. Jadi kalau mau rapid ya silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi memang semakin hari kayak kira memang kebijakan yang diambil oleh bapak-bapak pejabat di kantor gitu, saya kira juga semakin baik lah, karena memang betul satu memang terkait dengan aturan penganggaran juga sudah jelas kan sekarang, nggak kayak dulu. Betul, dan memang sekarang memang ini sudah jadi isu nasional lah, bahwa kewajiban kita untuk periksa diri dan lain-lain juga harus dilakukan gitu, karena ya kita berangkat bekerja memang untuk negara, tapi kan pulangnya untuk keluarga, maksudnya ada keluarga-keluarga yang harus dijaga gitu ya. Itu yang mungkin jadi PR kita semua gitu. Jadi saya yakin kalau ditanya sanggup kerja sanggup, tapi ketika resikonya gede buat keluarga juga orang jadi mikir berkali-kali untuk berangkat atau tidak gitu ya. Nah, kita sekarang balik ke kerjaan kita ini, kerjaan kita. Kerjaannya Mas Farid. Kerjaannya kita kan nemenin Mas Farid. Mas Haji, ini menarik ini Mas Haji, saya juga salut dan yang appreciate ada yang saya bilang, Natuna berani kerjasama dan ini sangat detail. Maksudnya langsung kalau kita ngomongin BG kan banyak banget lah sebenarnya ya. Ketika bahkan orang awam pun kadang tidak tahu BG itu ngerjain apa dan macam-macam itu fakta lah gitu. Tapi ini ada Pemda nun jauh di sana langsung ambil kerjasama toponim jalan, itu kan berarti awareness mereka tentang kebutuhan informasi visual bahkan yang sangat khusus layer jalan atau transportasi itu menjadi penting dan segala macam. Itu menurut Mas gimana Mas? Menurut saya itu tadi disampaikan Mas Farid. Yang di Instagram juga asik. Sendiri emang gak enak sama Mas Farid lah. Karena cukup layar ini. Enggak, bicara Natuna memang jauh ya, nun jauh pertama kali ya tadi sama Pak Lulus. Kalau saya tanya Pak Hari juga mau ikut ke yang dekat apa yang jauh? Oh gitu ya, ditawari ya, yang dekat apa yang jauh? Saya milih yang jauh, karena kalau yang dekat pasti masih dikasih kerjaan kantor kan ya. Oh itu, strateginya itu ya, yang jauh sekalian ya biar nggak dikasih kerjaan. Agak istirahat lah ya, walaupun ternyata masih dikasih juga ya. Masih dikasih juga. Nah, di rumah ya. Natuna kayaknya juga bukan pertama kali ya, kalau nggak salah Natuna udah kedua atau berapa ya? Sebelumnya ada toponim bangunan atau apa ya? Sebelumnya sama ini udah yang ketiga. Ketiga ya? Jadi 2013 itu Natuna pertama kali unsur alami. Itu sama Pak Herma Yulis sudah dengan saya lupa satu lagi tandemnya siapa. Kemudian 2016 kemarin 16 kali ya. Pokoknya aku udah sekolah deh buatan 16. Pas jadi sekolah ya, berarti 2017 itu unsur buatan, tapi tidak mencakup jalan waktu itu. Cuman bangunan. Itu waktu itu yang berangkat saya, Pak Budi, sama ada satu dari Kemendagri Mas Wahyu waktu itu. Ya memang waktu itu kenapa unsur jalan tidak dimasukkan? Pakai Sakti ya Mas ya? Belum Pak, jadi Sakti waktu itu masih develop, belum jadi waktu itu. Dan memang waktu itu kenapa unsur jalan tidak dimasukkan? Karena dari Natuna itu masih banyak jalan yang belum bernama. Sehingga mereka merasa percuma kita ambil juga dapat koordinatnya nggak ada namanya ya buat apa gitu. Jadi memang mereka sudah nanti kita bikin kerjasama lagi lanjutan dari yang unsur buatan ini spesifik ke nama jalan. Itu caranya. Jadi memang nggak pertama kali. Tentunya kalau bicara kenapa dimulai dari nama alami, tentunya balik lagi ke tadi
sejarah keberadaan timnas. Artinya tim dulu kan sebelum ke BIG ada namanya tim nasional membawakan nama Rupa Bumi. Nah, artinya timnas ini walaupun mungkin kinerjanya belum, kadang beberapa komentar masih wah apa sih capaiannya belum ada segala macam, ternyata sudah terdengar sampai ke Natuna, paling tidak seperti itu. Sampai mereka menginisiasi atau membuat anggaran untuk mulai dari alami, buatan tadi untuk bangunan segala macamnya, baru sekarang dilanjut ke toponim jalan. Artinya sebenarnya kembali lagi bagaimana kita bisa meyakinkan Pemda supaya Pemda itu bisa meyakinkan anggota DPRD atau siapapun yang mengoprov penganggarannya, sehingga mereka bisa mengadakan atau minimal mengajak kita atau siapapun yang kira-kiranya bisa membantu mereka untuk mengumpulkan toponim. Itu menurutku udah luar biasa sih. Hal yang cukup langka ya untuk setingkat kabupaten kota, jauh dah, apalagi jauh ya, jauh dari jauh kita. ya. Itu yang luar biasa itu. Kalau masih sekitaran Jawa-Jawa itu masih ada lah beberapa normal ya, yang kita masih bisa. ini. Tapi kalau di luar Jawa Cukup susah. cukup susah. Ya, bisa dihitung jari mungkin kali ya. Iya. Apalagi di pelosok banget utara Indonesia banget kan. Oh ya, benar-benar. Dan menurutku itu jadi kunci juga sih, artinya ketika kita bisa membantu Natuna untuk mengumpulan toponimnya, baik tadi udah dimulai alami, buatan segala macamnya, ini jadi garda depan juga untuk kita cerita. Jangan hanya ketika ingat Natuna, ingatnya Natuna Utara ataupun Cina Selatan. Ternyata banyak toponim lain di wilayah Natuna itu yang jadi potensi daerahnya. Ya, saya iseng di Instagram itu sharing. Kira-kira kalau saya ke Natuna, apa sih yang harus saya review atau apa? Ada yang balas seru banget. Balasnya gini. Ada cobain deh kuliner di sana juga enak-enak. Terus bandingin harga ayam bakar sama ikan bakar mahal mana. Menarik juga ini ya. Terus Besok dibuktikan ya. terus yang satu adalah ikan bakar. jangan lupa foto awan di Natuna, karena foto awan di Natuna itu terlihat lebih sangat dekat dengan kita, katanya kayak gitu. Wah, ini menarik juga nih nanti. Berarti memang sebenarnya potensi ya gini ya. Ini kalau kita sekalian inilah kita survei kan memang sekalian kadang menikmati hal-hal yang mungkin kita tidak temui di tempat kita gitu ya. Apalagi kalau Natuna kan kayak kepulauan kecil tapi dikelilingi samudra, mungkin memang ada hal-hal khusus yang alam yang mungkin kita tidak ini. Jadi saya asik juga ini, ternyata memang ternyata juga ada teman-teman kita yang sudah pernah ke sana gitu ya. Dan dari sisi betul, dan ada yang tadi ayam bakar dibandingin dengan ikan bakar, kan logikanya ayam kan harus mungkin didatangkan dari mana, ikan kan dari sekitar gitu ya. Mungkin ini menarik juga orang sampai tertarik sampai ke situ gitu ya. Buktikan ya. Ya, buktikan. Besok kita buktikan sama wisata kuliner. Saya mungkin balik ke Dila dulu, Dil. Ini mungkin kayaknya banyak yang lagi rame ya, Pak, lobster ya, Pak ya. Menunya lobster ini. Mungkin sebagai penutup ini, Dil, ya bukan penutup lah, kita di podcast kali ini malam inilah besok disambung. Dil, kalau tadi kan ternyata ada satu kabupaten kayak Natuna yang sudah aware, itu bahkan sudah lama gitu ya. Kalau dalam melihat sebenarnya isu-isu BIG ini sih bagaimana sih mengemasnya, terutama di promosi atau di setidaknya orang Pemda itu tahu, kemudian menganggap penting, menganggarkan dan bekerja sama. Itu menurut Dila tantangan yang paling besar ada di mana? Yang selama ini sering kerjaan kayak gini nih. Tantangan paling besar itu sebenarnya kalau terutama di toponim ya Mas ya. Data toponim itu kalau saya melihat, kalau cuma dikumpulkan tapi tidak diutilisasi, itu nggak ada gunanya. Percuma kita ngumpulin nama bangunan, nama gunung, nama sungai, kemudian nama jalan gitu ya. Tapi kalau nggak diutilisasi, cuma dikumpulin doang, itu nggak guna. Dan kendalanya memang di beberapa daerah kalau saya lihat itu tidak bisa memanfaatkan potensi nama-nama itu. Gitu. Ada beberapa contoh, kalau misalnya seperti Jogja ya Mas Haji ya kalau nggak salah, mereka itu punya website pariwisata yang mengumpulkan nama-nama objek pariwisata beserta koordinatnya, dan itu tuh ada informasi tentang pariwisata itu. Jadi misalnya Candi Borobudur gitu, itu historinya seperti apa, kenapa dinamakan Borobudur dan sebagainya. Kemudian kayak Malioboro itu kan sempat ada berbagai versi cerita dan menarik gitu kan. Ini sebenarnya Malioboro yang benar yang mana sih? Nah seperti itu. Nah Pasar Kembang enggak ya, Pak? Pasar Kembang juga ada historinya juga itu. Nah itu kalau saya lihat, kalau yang sebagai contoh Jogja ya, Jogja itu tuh bisa mengeksplor itu gitu Mas, bisa ibaratnya mengkomersialisasikan nama Rupa Bumi sehingga bisa
bisa mereka menarik untuk Betul. ini. Tapi ketika daerah lain tidak bisa mengkomersialisasikan itu ya, jadinya terlihat ngapain sih dikumpulin, nggak ada gunanya gitu. Jadi malah Utilisasi betul tadi, dilihat dari pemanfaatannya ya. Pemanfaatannya, Begitu benar. sesuatu bisa bermanfaat, maka pengadaannya jadi orang Iya. tidak mikir-mikir lagi. Benar. Betul. Karena kalau cuma diadakan tapi tidak digunakan dan cuma disimpan sendiri dan segala macam, itu Iya. akses itu ya yang dan pemanfaatan tadi tidak hanya oleh Pemda sendiri, bahkan tadi masyarakat luas juga mendapatkan Benar. manfaat atas informasi itu. Mungkin ada keyword lain Mas Haji selain kebermanfaatan tadi. Kalau menurut Mas Haji bagaimana sebenarnya tantangan terkait dengan biar daerah itu melek geospasial, Mas? Daerah melek geospasial. Ya bahasa sederhananya ini bagaimana kita BG terutama kali ya. Membumikan bahasa-bahasa geospasial ke dalam bahasa yang mudah di masyarakat sehari-hari. Toponim itu yang paling mudah menurut saya. Kenapa mudah? Karena kan orang itu mengidentifikasi tempat, ngasih nama itu dekat dengan ada namanya place attachment, ada kedekatan terhadap suatu lokasi, suatu tempat. Kayak Mas Farid dari Yogyakarta pasti akan melekat cerita-cerita Yogyakarta. Tadi Pak Lulus bahkan masih terngiang-ngiang tentang Pasar Beringharjo. Mas Farid terngiang-ngiang tentang Pasar Kembang. Itu kan ada place attachment ke sana, ada memori ke sana di sana. Itu yang bikin toponim mudah. Jadi kalau mengenalkan toponim itu jangan yang susah-susah ya. Jangan yang susah-susah. Paling Yang penting wangi katanya Pak. ada di sekitar kita. Iya. Dari yang di sekitar kita aja yang paling gampang. Kemudian baru kita kenalkan. Ternyata nama itu selain ada kelekatan emosi dengan kita, nama itu ada punya posisi. Kalau kita langsung mengenalkan nama itu ada koordinatnya X, Y, masyarakat mana mau paham gitu ya. Kita deketin dulu. Teman-teman asalnya dari mana, lahir di mana, itu kan melekat dari kehidupan kita. Betul. Jadi informasi-informasi yang mungkin kosakatanya itu high tech itu harus dibumikan gitu ya Mas ya, dengan bahasa-bahasa yang Perlu buku ini, buku apa itu? Mas? oh kemarin kata-katanya leksikon. Itu albumnya Isyana itu. Isyana. Kita bikin leksikon geospasial gitu ya Mas. Jadi geospasial. isu-isu geospasial itu bagaimana dinarasikan dalam kalimat-kalimat yang lebih mudah dipahami lah gitu ya. Karena kita juga, kadang kita sendiri juga ya kalau kita ditanya kita paham, cuma untuk menjelaskan juga kita mungkin juga agak terbata-bata gitu ya, apalagi untuk kata-kata teknis yang benar-benar sudah teknis sekali lah, itu yang mungkin jadi tantangan kita. High tech. Jadi mungkin dua isu itu ya, berarti kebermanfaatan dan bagaimana membumikan sebenarnya isu-isu yang tinggi di sana untuk Ada satu lagi untuk dimanfaatkan. Oke, monggo Pak Lulus sebagai penutup. kemarin FGD muncul juga tuh pertanyaan dari daerah. Ya. Bagaimana membuat daerah itu merasa penting kegiatan toponim ini juga jadi kendala juga ketika formal anggaran tidak muncul ya mereka. Nah itu tantangan juga buat BG. Regulasi Arti pentingnya kegiatan nama rupa bumi ini juga Untuk regulasi Iya, itu yang makanya RTP itu benar-benar dinanti. RTP penyelenggaraan muka bumi ya. Itu kan harapannya jadi payung ya. Iya. Karena kalau dari sisi pemerintah mau nganggarin kan harus ada dasar hukumnya panduannya. Oke. Jadi itu juga penting. Jadi memang ternyata ya kita orang daerah juga kalau cuma sekedar sudah tahu manfaat, sudah tahu kegunaan, tapi ternyata tidak didukung oleh anggaran dan posting anggaran itu juga jadi satu masalah juga gitu. Jadi memang akhirnya setiap parameter itu akan saling terhubung dengan tadi ya, koneksi yang mungkin yang saling melengkapi lah informasi-informasi tadi, sehingga ke depan saya yakin sih sebenarnya dengan sekarang era teknologi IT di mana informasi lebih mudah diakses, kita lebih mudah berkomunikasi, akan lebih membuka peluang kita untuk bekerja sama dengan daerah, dan tentu semangatnya adalah ilmu kita atau manfaat kantor kita lebih bermanfaat lah, lebih kepada masyarakat. Mata Najwa kalah sama Pak. Mata Farid. Baik, terima kasih. Ini obrolan singkat ini, tapi mudah-mudahan nanti kita akan Siap. sambung lagi. Kita masih lama nih surveinya. Masih sampai 10 Desember ini kayaknya bisa satu season lah ini. Maksudnya masa karantina diulas bisa ya. Bisa sampai season ini kayaknya. Kita belum mengulas ini ya, masalah pandemi hotel itu. Wah, ini. Ya nanti kita khusus itu Mas, nanti saya podcast sama Mbak Angel. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah menyimak podcast malam ini atau hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan jika
ingin berbagi, bertanya, berkomentar, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup podcast malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Batam. Bye.